Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim asesor sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Aprianto Apahrun, dosen tetap pada program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unsur kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pemaparan ini merupakan salah satu sarana untuk unjuk kerja saya dalam rangkaian sertifikasi dosen periode tahun 2026. Sebagai dosen dengan fokus keahlian di bidang manajemen dan biaya konstruksi, salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan akan saya jadikan fokus pemaparan pada hari ini adalah mata kuliah manajemen konstruksi. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 dan diajarkan pada semester 6 di Prodi Teknik Sipil S1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah manajemen konstruksi ini dirancang agar mahasiswa mampu merencanakan, menganggarkan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester. Materi yang akan saya jadikan contoh dalam pemaparan ini adalah materi pertemuan ke-7, yaitu estimasi biaya dan rencana anggaran biaya, sesuai dengan sub CPMK 2.1. Mahasiswa mampu menyusun RAB sederhana pada proyek konstruksi. Dalam melaksanakan proses perkuliahan, saya menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada pendekatan DIY, yaitu delivery, interaksi, dan asesmen. Aspek pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi agar dapat diterima oleh mahasiswa secara optimal. Saya menggunakan rencana pembelajaran semester resmi program studi dipadukan dengan buku teks utama seperti Ervianto serta data lapangan pada kegiatan riset saya sendiri. Proses delivery. Proses ini saya perkuat melalui sistem hybrid menggunakan platform e-learning Universitas Negeri Gorontalo, dan melalui platform ini mahasiswa dapat mengakses RPS saya, bahan tayang, serta materi sebelum sesi asesmen berlangsung. Khusus pada pertemuan 7, saya memperkaya delivery ini dengan menghadirkan data analisis harga satuan pekerjaan dari proyek Balai Latihan Kerja Gorontalo. Hasil penelitian saya sendiri sebagai bahan pembanding terhadap koefisien ASP menurut SNI terbaru. Aspek kedua adalah interaksi, yaitu cara saya menjalin komunikasi dua arah dengan mahasiswa demi menciptakan atmosfer kerja yang dinamis. Pendekatan yang saya gunakan adalah student-centered learning. Secara spesifik, sesuai bentuk pembelajaran pada RPS pertemuan ke-7 ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dan studi kasus, rencana anggaran biaya, bangunan sederhana. Mahasiswa saya bagi dalam kelompok kecil dan menghitung volume pekerjaan dan menyusun RAB berdasarkan dua skenario harga satuan, mengikuti SNI dan mengikuti data lapangan. Melalui studi kasus ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja kelompok, memecahkan masalah, sambil saya dampingi langsung dan berikan pernyataan pemantik di setiap kelompok. Dilanjutkan sesi presentasi dan umpan balik. Aspek ketiga adalah asesmen, yaitu mekanisme penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara objektif dan terstandar. Pada pertemuan 7 ini, saya menggunakan rubrik penilaian tugas rencana anggaran biaya dan cash flow sesuai RPS, kelengkapan minimal 5 item pekerjaan, ketepatan perhitungan, dan toleransi kesalahan maksimum 5%, serta kelengkapan penyusunan cash flow. Adapun proporsi penilaian data mata kuliah keseluruhan mengacu pada RPS resmi program studi sebagaimana berikut: kuis dan konsep manajemen konstruksi 10%, tugas individu dan planning 10%, tugas individu dan rencana RAB 20%, tugas kelompok dan studi kasus proyek 20%, serta ujian seminar dan ujian akhir 10%. Seluruh komponen ini disampaikan secara transparan kepada mahasiswa sejak awal semester melalui kontrak perkuliahan. Dan untuk Bapak Ibu asesor yang saya hormati, setelah mendengarkan pemaparan singkat mengenai pendekatan pengajaran saya, selanjutnya kita saksikan cuplikan video proses pembelajaran real atau micro teaching
yang saya lakukan pada pertemuan ke-7 mata kuliah manajemen konstruksi dengan materi estimasi biaya dan rencana anggaran biaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di mata kuliah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk materi kita pada hari ini, pertemuan ke-7 tentang estimasi biaya dan rencana anggaran biaya, mata kuliah manajemen konstruksi. Sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, mungkin saya akan melakukan brainstorming dulu terhadap mata kuliah kita yang sebelumnya, materi-materi sebelumnya. Yaitu pertama tentang apa itu sebenarnya manajemen proyek. Siapa yang bisa memberikan clue apa itu manajemen proyek? Apa itu manajemen? Apa itu proyek? Ada yang bisa? Ya. Oke, silakan Verji. Mungkin sekilas manajemen itu seperti rencana atau mengatur suatu proyek berlipat, mengenai hal-hal kecil yang mungkin akan jadi kesalahan untuk proyek itu sendiri. Siap. Yang bisa saya paham. Oke, jadi itu manajemen itu ya cara mengatur ya. Oke. Jadi setelah kita melakukan perencanaan yang baik, otomatis suatu proyek itu akan berlaksana dan terlaksana dengan cukup baik juga. Jadi dengan ada perencanaan yang matang, proyek bisa selesai maupun kelar sesuai dengan perencanaan yang telah kita rencanakan. Untuk materi kita pada hari ini, kita akan bicara tentang estimasi biaya dan rencana anggaran biaya. Jadi apa itu rencana itu dan apa itu anggaran? Mungkin ada gambaran khusus, agak gambaran umum dulu. RAB adalah seni perkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan pada informasi yang dimiliki pada saat itu. Adapun tujuan RAB adalah untuk memberikan perkiraan yang baik dan mengenai biaya akhir dari suatu proyek. RAB disusun untuk mencakup semua biaya konstruksi. Dalam hal ini mengenai biaya proyek tidak termasuk pengambilan modal, pengembangan dan hal-hal khusus, misalnya imbalan jasa sementara perantara. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau RAB atau rencana anggaran biaya itu kita berbicara tentang perkiraan. Bisa jadi suatu proyek yang sama memiliki RAB yang berbeda karena nanti berdasarkan cara kita melihat dan sudut pandang siapa pembuat RAB-nya. Jadi rencana biaya itu dibuat oleh berbagai pihak. Jadi seperti yang kita ketahui ada 3 unsur dalam suatu proyek, yaitu pemilik atau owner, ada konsultan, di sini bisa jadi konsultan perencana atau konsultan pengawas, dan bagi kontraktor atau pelaksana proyek tersebut. Contoh, saya memiliki uang 1 miliar. Ketika saya sebagai pemilik uang 1 miliar, saya ingin membangun rumah tinggal saya dengan tipe sesuai keinginan. Contoh, saya ingin rumah tipe 90, uang 1 miliar. Makanya ketika saya memiliki uang itu, saya butuh untuk membangun rumah tipe 390 itu, saya butuh berapa duit dulu untuk pembangunannya. Jadi saya mungkin untuk membantu saya panggil konsultan perencana. Jadi konsultan perencana yang nanti membantu saya untuk menganggarkan kalau tipe 90 rumahnya Bapak di sini harganya segini. Dan ketika perencana buat, maka hasil perencanaan itu akan saya lelang atau akan saya pilih salah satu kontraktor untuk melaksanakan proyek tersebut dengan model apapun, bisa tunjuk langsung, bisa mungkin lelang. Jadi ketika kontraktor melakukannya, nanti kontraktor punya RAB lagi, di mana RAB itu jadi RAB pelaksanaan. Untuk penjelasannya, untuk pemilik, RAB itu digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan biaya investasi atau modal, untuk mengatur perputaran cash flow
saya dengan duit 1 miliar bisa tidak bangun rumah tipe 90? Saya punya duit 200 juta, bisa tidak saya bangun rumah tipe 60? Itu adalah hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang owner atau yang memiliki modal dalam penentuan proyeknya. Bagi konsultan yang saya panggil ketika saya membutuhkan perencanaan, itu sebagai alat bantu menilai kelayakan atau harga penawaran dari kontraktor. Jadi sebagai pagu, kalau bahasa proyek itu, perencana itu akan menghasilkan pagu anggaran. Pagu anggaran itu yang akan nanti dilempar di lelang atau nanti akan ditunjuk langsung sebagai kontraktor dengan acuan pagu tersebut. Dan yang terakhir bagi kontraktor yaitu untuk estimasi harga dan kepentingan penawaran. Jadi setelah ada pagu, contoh untuk tipe 90 pagunya 800 juta. Saya pasti akan menawar, sebagai kontraktor akan menawar di bawah dari 800 juta tersebut. Sehingga muncullah RAB untuk kontraktor sebagai estimasi harga dan kepentingan penawaran. Dan terakhir sebagai pengendali proyek, khususnya pengendali biaya. Jadi kalau sudah direncanakan dengan uang 800 juta atau 700 juta, otomatis yang dikendalikan sebesar uang tersebut. Kontrak, karena dengan sistem kontrak ya uang tersebut yang harus menyelesaikan proyek macam tipe 90 ya, tipe 90. Istilah anggaran atau budget atau rencana biaya, cost plan. Anggaran adalah batasan pengeluaran yang dimaksudkan untuk proyek. Sedangkan rencana biaya adalah rencana untuk apa dan kapan uang tersebut dipergunakan. Jadi metode yang dipakai untuk menentukan anggaran proyek akan berbeda setiap penentuan tahapan proyek. Meskipun tingkat kapasitas harus meningkat karena lebih banyak hal menjadi lebih jelas dan ketentuannya. Ini sesuai dengan perbandingan perkiraan biaya di tahapan feasibility study atau studi kelayakan. Dia membutuhkan data jumlah luas lantai, keterangan, tapak yang diperlukan, dan pasti belum ada gambar ketika kita bicara studi kelayakan. Hasilnya jumlah harga diperhitungkan perkalian luas bruto dengan area luasan tertutup. Jadi biasanya kalau untuk membuat RAB dengan masih di tahapan perencanaan, tahapan awal, itu masih RAB kasar. Biasanya dengan perkiraan 1 meter persegi bangunan dihargai dengan 3 juta sampai 4 juta rupiah, tergantung fungsi bangunan tersebut. Jadi kalau kita menyusun RAB untuk tipe 36 ya tinggal 3 juta atau 4 juta itu dikali dengan luasan bangunan tipe 36-nya. Tapi untuk tahapan perencana itu sudah muncul gambar. Dengan adanya gambar, penyusunan RAB makin detail. Jadi ketika ada gambar pondasi, volume pondasi kita hitung. Ada gambar beton, volume beton kita hitung. Ada gambar atap, volume atap kita hitung. Sehingga muncul perkiraan yang lebih spesifik. Jadi untuk penyusunan dalam biaya di RAB ada 2 biaya. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu berdasarkan dari kebutuhan material, kebutuhan tenaga kerja, dan biaya peralatan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya umum proyek dan biaya-biaya tidak langsung lainnya. Contoh, kebutuhan material itu meliputi pokok komponen penunjang material. Contoh beli semen, itu termasuk di biaya langsung yang akan tertuang di RAB. Biaya semen, biaya kerikil, biaya pasir ketika pekerjaan beton. Biaya dan harus diperhitungkan dari segala faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk kebutuhan tenaga kerja ada penentuan biaya tenaga kerja. Kalau di Gorontalo kita resmi menggunakan peraturan pemerintah sebagai penentuan upah tenaga kerja. Jadi tiap daerah punya standar upah minimum untuk tenaga kerja. Kebutuhan peralatan sama kayak bahan. Jadi ada survei harga tertentu terhadap peralatan-peralatan yang akan digunakan. Biaya umum, ini biaya tidak langsung, itu biasanya keluar dari biaya gaji kantor. Contoh, ada satpam di kantor. Itu tidak termasuk dalam satuan RAB, tapi harus diperhitungkan sebagai biaya tidak langsung suatu proyek. Ada akomodasi perjalanan, ada sewa kantor, ada
dan ada biaya-biaya lain, contoh biaya listrik. Itu tidak ada dalam RAB, tapi harus diperhitungkan ketika kita menyusun perencanaan suatu proyek. Biaya proyek lainnya adalah ada asuransi, pajak, itu yang termasuk dalam biaya-biaya tidak langsung. Ini untuk grafik perbandingan biaya versus durasi. Jadi ada biaya total, ada biaya tidak langsung, ada biaya langsung. Dari grafik ini bisa kita lihat untuk biaya total kurvanya lebih dalam bentuk U. Jadi ada durasi di mana biaya itu di titik terendah. Jika proyek itu mempunyai waktu 360 hari, jadi pasti ada titik di mana proyek itu berada di biaya terendah. Kalau saya mau percepat ini proyek, saya mau percepat suatu proyek, otomatis biaya langsung suatu proyek akan makin besar. Karena ketika saya mempercepat suatu proyek, saya butuh tenaga lebih banyak, juga material yang lebih banyak. Jadi biaya langsung akan makin besar. Tapi berbanding terbalik dengan biaya tidak langsung. Kalau kita mempercepat suatu proyek, biaya tidak langsung makin sedikit. Karena harusnya kita bayar pajak 360 hari, kalau kita percepat jadi 200, pajak yang kita bayar tinggal pajak untuk 200 hari. Sewa kendaraan, sewa mes itu tinggal 200 hari dibandingkan biaya yang di 360 hari. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi selanjutnya? Atau ada lagi hal-hal yang ingin diperjelas dari materi tadi? Saya persilakan. Ya, oke Ferji. Tadi Pak sempat bilang dalam perencanaan biaya itu kan harus menentukan volume. Ya. Yang cuma saya pertanyaan itu, menghitung volume itu menghitung secara langsung atau menggunakan software tertentu begitu? Oke, bagus, pertanyaan yang menarik. Sekarang itu dalam penentuan penyusunan rencana anggaran biaya, ada beberapa software yang sering kami gunakan di dalam proyek teknik sipil. Yang paling sederhana Excel, itu software yang paling sederhana. Tapi berkembangnya waktu, sekarang ada yang dinamakan BIM, Building Informasi Modeling, yang akan membantu kita dalam penyusunan RAB. Contoh, kalau kalian sudah belajar aplikasi Revit, itu di situ kita cuma buat perencanaan bangunannya dan volumenya akan keluar sesuai dengan perencanaan menggunakan aplikasi Revit tersebut. Jadi sudah susah-susah lagi hitung galian pondasi. Berarti kita harus pakai rumus trapesium. Dengan adanya BIM itu, dengan Revit itu keluar sendiri volume untuk pondasi. Untuk tulangan juga gitu. Kalian kalau dibantu yang paling sederhana ada etaps. Etap juga sangat membantu ketika kalian menghitung volume penulangan atau beton. Jadi volume tulangan nanti yang ada di etaps kita bisa keluarkan untuk jadi acuan volume di pekerjaan beton bangunan. Jadi itu pun akan, sebelum kalian ke situ, mungkin yang harus kalian tentukan dulu tahapan-tahapan pembuatan RAB-nya. Jadi dengan ini materi yang selanjutnya ini tentang tahapan-tahapan RAB. Pertama ada tersedianya gambar. Jadi kalau membuat RAB kalian harus punya gambar. Nanti sebentar akan saya tampilkan contoh RAB. Jadi ada gambar, ada RKS, harus punya survei bahan atau material, supaya ketika kalian menyusun RAB, biaya yang kalian susun itu mendekati biaya real. Karena bahasa tadi, RAB itu hanya hanya perkiraan biaya. Tidak pernah ada orang yang membuat RAB yang perkiranya bisa mendekati perkiraan real.
makin bagus kalian membuat RAB, maka otomatis dia akan makin mendekati biaya real. Survei kondisi lapangan dan data-data lain secara khusus yang diperlukan. Jadi nanti ada tugas yang akan kalian lakukan. Tugas itu kan tugas besar, manajemen. Di situ kalian akan menyusun RAB dari awal sampai akhir. Jadi kalau dilihat dicontohkan, nanti kalian akan menyusun RAB dari biaya volume di sini. Yang akan kalian hitung pertama adalah biaya volume. Jadi tadi harus punya gambar. Jadi volume itu akan disusun dari gambar. Kalau dibantu sama aplikasi-aplikasi BIM yang lain mungkin bagus, lebih bagus lagi. Tapi otomatis harus punya gambar perencanaan dulu. Mau dia pakai BIM apapun, pakai Revit, pakai Tekla, dia akan menghasilkan gambar perencanaan. Jadi ketika kalian menghitung volume, nanti kalian akan dibantu gambar itu untuk penentuan jumlah volume tiap item pekerjaan. Nanti tugasnya kalian dimulai dari penentuan volume. Habis setelah kalian menentukan volume, kalian akan menghitung analisis biaya. Analisis biaya di sini kalian punya referensi seperti yang saya jabarkan minggu kemarin. Referensinya bisa dari SNI atau dari perkiraan kalian sendiri. Standarnya harus menggunakan standar-standar yang ada di SNI. Yang terbaru itu ASP 2026. Nanti bisa kalian pakai untuk penentuan koefisien. Ini. Koefisien tiap item pekerjaan. Kalau kalian sudah dapat referensi koefisiennya, nanti tiap item pekerjaan akan menghasilkan satu harga satuan. Nanti setelah harga satuan itu kalian kalikan volume untuk mendapatkan harga tiap item pekerjaan yang akan diakomodir tiap satuan pekerjaan dan menghasilkan rekapitulasi untuk setiap RAB. Nanti di tugasnya kalian, saya akan tiap minggu kan, batasnya untuk tiap asistensi, asesmen kalian petugas tiap minggu, dan sampai di penentuan kurva S. Kurva S pekerjaan. Dari sini ada pertanyaan? Atau pertanyaan tentang asistensi? Saya persilakan. Sebelum saya tutup materi perkuliahan pada hari ini. Ya, silakan. Misalnya ada kenaikan harga sebesar 20%, misalnya 20%, ketika RKB itu sudah disusun. Nah, kemudian dampaknya itu terhadap pelaksanaan proyek bagaimana? Apakah RAB yang sudah disusun itu mau direvisi semua? Siap. Contoh, kalian sudah susun sesuai analisis harga semen 75.000. Tiba-tiba ketika pelaksanaan semen jadi 120.000. Ada kenaikan harga. Apakah kontraknya akan diubah atau harga RAB-nya akan rekapitulasi akan diubah? Kalau di dalam pelaksanaan kita akan melihat atau akan terlibat dalam CCO. Kalau anggaran biayanya itu sudah melebihi atau terjadi perubahan biaya. CCO itu disebut Contract Change Order, di mana pelaksana bisa menambahkan atau mengurangi biaya-biaya tertentu untuk meminimalisir kerugiannya terhadap satu item pekerjaan. Contoh, kalau kita semennya makin mahal, otomatis untuk pekerjaan-pekerjaan di luar lain, contoh pengecetan, dia kurangi. Atau pemasangan atap dikurangi untuk bisa mengakomodir kenaikan harga di item pekerjaan beton, karena semen biasanya mempengaruhi di pekerjaan-pekerjaan beton.
Jadi di situ akan ada CCO. Tapi selama ini biasanya di kontrak atau di kontrak kerja pemerintahan, kalian itu tidak akan bisa menambah biaya tanpa ada esensial yang tertentu. Bisa ketika ada penambahan biaya, tapi harus diadakan adendum kontrak. Dan prosesnya mungkin lebih kompleks dibandingkan CCO tadi. Jadi sebenarnya kalau ada penambahan harga atau kelebihan harga dalam pelaksanaan, itu dalam prosesnya bisa diakomodir dengan CCO. Kalau tidak bisa CCO, ya terpaksa kita harus adendum kontrak. Jadi diperbaharui lagi RAB-nya, disesuaikan dengan yang terbaru sehingga dapat melaksanakan pekerjaan itu sampai selesai. Oke, pertanyaan tadi mungkin menutup materi kita pada hari ini. Jangan lupa, terakhir, untuk absensi silakan kalian scan barcode berikut. Setelah kalian scan, nanti saya ingatkan lagi untuk minggu ini, bagi yang belum asistensi tugasnya, silakan asistensi tugasnya sebagai asesmen. Yang kedua, jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya itu sampai dengan akhir semester ini, karena itu jadi acuan saya dalam memberikan UAS. Jadi diharapkan harus lebih giat lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Dan terakhir, mungkin dari pertemuan ini kita akan minggu depan saya akan bagi kelompok untuk bisa membuat RAB yang lebih simpel. Jadi kita bagi kelompok supaya akan menghasilkan apakah dalam perencanaan yang sama RAB tiap orang itu akan berbeda-beda. Untuk tadi materi yang tadi, ternyata RAB itu hanya sebuah perkiraan. Makin kompleks, makin mahir seseorang membuat RAB, maka makin mendekati biaya real yang akan diperoleh. Itu dari saya, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.